Ya, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir untuk tepat waktu di rapat perdana kita pada malam hari ini. Teman-teman beberapa waktu yang lalu sudah dihubungi oleh tim admin Lunas untuk bisa kami upgrade akun umumnya menjadi akun Pro UMKM agar bisa mengikuti rangkaian kegiatan di sepanjang tahun 2025 ini. Nah, di rapat kita malam hari ini, kita akan terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama itu terkaitannya dengan UMKM ya, dan nanti ada beberapa kuis atau beberapa tes. Nah, jadi nanti bisa sambil mulai disiapkan buku atau kertas dan alat tulis, atau mungkin mau dicatat di HP-nya, di notes gitu ya. Nah, sehingga terus nanti kita bisa mengetahui pada hari ini posisi bisnis kita itu di mana. Nah, tujuannya seperti itu. Nah, di bagian pertama ini saya akan mulai untuk memaparkan tentang dunia UMKM. Nah, gampangannya saya akan membuat seperti itu ya. Ini saya izin untuk share screen dulu, agar kita bisa mendapatkan pemahaman yang sama kalau kita bicara tentang UMKM. UMKM itu apa gitu ya. Jadi saat ini itu di masyarakat sendiri banyak pemahaman tentang UMKM gitu. Nah, nanti coba kita lihat nih, apakah pemahaman teman-teman dengan yang secara resmi ya, atau memang secara landasan hukum itu memang sudah sesuai, atau mungkin jangan-jangan selama ini pemahamannya melenceng jauh gitu ya. Nah, salam kenal semuanya, saya Baskoro. Saat ini saya mendapat amanah menjadi CEO dari sebuah platform layanan UMKM naik kelas, atau disingkatnya Lunas gitu. Nah, kalau teman-teman mempunyai Instagram, silakan bisa follow Instagram saya, roy.baskoro, nanti akan saya follow back. Kita akan coba masukin pemahaman yang pertama ya, apa sih yang dimaksud UMKM gitu ya. Nah, ini adalah peraturan terbaru. Kalau dulu itu ada yang namanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, lalu dengan adanya Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Nah, ini nanti dokumen lengkapnya akan saya berikan kepada teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir, ini saya capture saja yang kira-kira inti dari pembahasan kita. Bahwa semua orang yang menjalankan usaha di Indonesia itu dibagi atau dikelompokkan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Nah, ini omset ya, hasil penjualan tahunan itu omset. Jadi apapun usahanya, tadi mau usahanya jualan sayur mayur di pasar, jualan jasa jahit, kayak Mas Joko tadi bisnis pariwisata, perhotelan, atau ada yang usahanya jualan makanan, atau ada yang jualan jasa desain, dan seterusnya. Yang penting melakukan usaha, itu dikelompokkan masuk kategori mikro, kecil, menengah. Nah, singkatannya adalah UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Disebut usaha levelnya mikro jika modal usahanya itu dari 0 sampai 1 miliar. Ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau hasil penjualan tahunan, ini omset berarti ya, omset per tahunnya itu sampai 2 miliar. Nah, itu disebutnya mikro. Mau jualan puding, jualan jus, jualan apa, coklat, jualan jasa atau apapun, jika omset per tahunnya masih di bawah 2 miliar, maka levelnya mikro. Nah, berarti batasan kecil dan menengah semakin besar. Nah, dengan pemahaman ini, coba teman-teman boleh ketikkan di kolom chat, saat ini berarti usahanya masuk level mana nih? Apakah level mikro, kecil, atau menengah? Nah, silakan. Sambil kita
cek ombak ini. Dengan pemahaman ini, apakah teman-teman saat ini levelnya adalah mikro, kecil, atau menengah? Dilihat dari modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Jadi salah satu ya, kalau misalnya modal usahanya 1 atau 2 miliar, itu kan sebenarnya masuk kecil. Tapi ternyata omsetnya masih di bawah 2 miliar. Nah, teman-teman pilih salah satu. Mau dilihat dari modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Silakan. Ada yang mau mengetik di kolom chat, usahanya saat ini masuk di level mana? Ada Mbak Siska, Mbak Sustri, Mbak Dewi, Mbak Nita. Apakah omset penjualan tahunan rata-rata anggap aja mungkin di tahun kemarin gitu ya. Nah, di tahun kemarin apakah omset penjualan tahunan, nah, itu di bawah 2 miliar berarti levelnya mikro. Kalau misalnya kecil 2 sampai 15. Nah, di Indonesia postur terbesar struktur perekonomian kita itu kalau mau dibilang 99%-nya itu adalah di level mikro. Nah, itu masuk di dalam piramida perekonomian itu level mikro. Nah, krisis moneter membuktikan bahwa pelaku usaha mikro ini itu yang menjadi penopang perekonomian nasional. Jadi lebih banyak yang di level mikro dibandingkan yang kecil dan menengah. Nah, itu pemahaman tentang klasifikasi ya. Kita kembali kepada yang PP nomor 7 ini nih, tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan. Apa sih isinya PP nomor 7 ini? Kok ngomonginya ada kemudahan, ada perlindungan, dan ada pemberdayaan. Nah, kita akan coba lihat, kita bicara kemudahan. Yang pertama itu sekarang ketika orang menjalankan usaha, dipermudah untuk perizinannya. Untuk legalitas usahanya itu jauh lebih dipermudah. Kalau dulu prosesnya berbelit-belit, kita harus secara berjenjang, harus minta tanda tangan sana, tanda tangan sini. Sekarang sudah lebih mudah. Ada yang namanya OSS, Online Single Submission. Nah, itu sudah kita bisa daftarkan secara mandiri, berbasis online, dan berbasis risiko. Nah, risk-based approach RBA, risk based approach. Jadi pendekatan perizinan usaha ini berbasis risiko. Ada yang risikonya rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk yang kategorinya rendah, perizinan usahanya bisa langsung diterbitkan. Nah, rendah dan menengah rendah. Kalau menengah tinggi dan tinggi, perizinan usahanya itu harus juga disertai dengan izin teknis dari dinas atau lembaga terkait, seperti itu. Nah, teman-teman yang hadir di ruangan ini, pada umumnya jika selama ini sudah mengikuti program-program dari pemerintah, biasanya sudah memiliki yang namanya NIB, nomor induk berusaha. Nah, baik itu yang NIB perorangan maupun PT perorangan. Nah, sekarang juga lebih dipermudah. Kalau dulu bikin PT itu mesti ada PT komersil dan biayanya mahal, lalu harus melibatkan 2 orang atau bahkan mungkin lebih, ya kan? Dengan adanya PT perorangan, biayanya hanya 50.000 dan kita bisa punya legalitas badan hukum. Kita bisa buka rekening atas nama PT tersebut, kita bisa punya NPWP atas nama PT tersebut. Nah, itu bicara kemudahan. Kemudian ada perlindungan. Teman-teman khusus yang pelaku usaha mikro dan kecil, ada bantuan dan pendampingan hukum. Bisa melakukan konsultasi hukum, bisa mediasi. Nah, ini jika mengalami permasalahan hukum ya, ada perlindungan melalui mediasi dan negosiasi. Yaitu biasanya pendampingan di luar pengadilan dan penyusunan dokumen hukum. Itu bantuan dan pendampingan hukum bagian perlindungan yang pertama. Lalu ada perlindungan yang kedua yaitu pemulihan. Nah, ada restrukturisasi kredit,
rekonstruksi usaha maupun bantuan permodalan. Nah, nanti detailnya teman-teman bisa baca di regulasi yang akan saya share ya setelah kita rapat malam hari ini. Kemudian kita bicara pemberdayaan. Nah, pemberdayaan pertama yaitu adanya penyediaan tempat promosi pada infrastruktur publik. Maka tidak heran seperti kayak di bandara, atau di terminal, atau di tempat infrastruktur publik yang lain, biasanya di situ ada pojok UMKM. Nah, di situ ada gerai-gerai UMKM kolaborasi dengan pengelola infrastruktur publik tersebut. Misalnya kalau di bandara oleh Angkasa Pura, gitu misalnya. Atau di tempat perbelanjaan komersil. Lalu ada pengelolaan terpadu. Nah, kalau di dalam regulasi ini, pengelolaan terpadu ini, UMKM tersebut harus terhimpun dalam satu wadah koperasi. Lalu ada juga fasilitasi HKI. Nah, selain ada izin usaha, NIB, kalau mungkin di bidang kuliner, ada izin edar, nah, ada PRT, ada halal, dan tidak kalah pentingnya itu adalah pendaftaran merek usaha kita melalui Kementerian Hukum. Lalu ada jaminan kredit program, ada BUMN yang memang khusus menangani penjaminan kredit untuk UMKM. Lalu juga ada pemberdayaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, ini biasanya teman-teman UMKM yang tergabung di dinas, itu ada pengadaan, kalau kuliner misalnya ya, nah itu sudah bisa dipesan orderannya untuk snack box-nya, atau lunch box-nya, atau mungkin seragam dinas, atau kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan vendor dari UMKM. Lalu ada pencatatan dan pembukaan sistem aplikasi laporan keuangan. Nah, ini Bank Indonesia sudah membuatkan laporan yang sangat sederhana, namanya SIAPIK, tinggal dipakai secara gratis oleh UMKM, dan kita nggak perlu jago akuntansi. Yang penting kita tahu konsep uang masuk ada berapa dari mana, lalu ada uang keluar berapa untuk apa. Cukup itu yang kita ketahui, dan itu yang kita masukkan ke dalam aplikasi ini, dan biarkan si APIK yang bekerja secara otomatis untuk membuatkan laporan keuangan yang terstandar. Neraca, laba rugi, arus kas, dan rasio-rasio keuangan yang lain. Nah, ini mengacu kepada yang namanya SAK EMKM, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah. Lalu kalau tadi kita bicara pemberdayaan, di dalam regulasi itu juga ada pengembangan usaha, mulai dari identifikasi potensi dan masalah, lalu penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai dengan potensi dan masalah yang dihadapi oleh UMKM, terus pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan, lalu ada pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program, dan pendekatannya bisa melalui koperasi, sentra, klaster, atau kelompok. Nah, yang biasa dilakukan oleh Lunas itu adalah pendekatannya berbasis kelompok dan secara online. Nah, lalu berikutnya, ini yang sering juga menjadi bahan diskusi. UMKM ternyata menurut regulasi ini tidak diwajibkan ya untuk memenuhi atau mengikuti ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten kota. Jadi menurut regulasi ini bagi UMKM dikecualikan. Jadi nggak usah takut kalau misalnya tiba-tiba ditanya orang atau didatangin oleh dinas-dinas terkait, wah, Kang Dodi ini karyawannya kok upahnya tidak mengikuti ketentuan UMP ya, misalnya. Nah, Kang Dodi tinggal bilang, oh itu sudah ada ketentuannya ya, bahwa kami UMKM ini dikecualikan. Nah, gitu. Lalu berikutnya ada kemitraan usaha mikro, usaha kecil dengan usaha menengah dan besar. Nah, buat teman-teman yang levelnya mikro dan kecil, itu polanya bisa inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, dan bentuk kemitraan lain. Lalu bentuk kerjasama juga bisa bagi hasil, atau KSO, kerjasama operasional, atau mungkin joint venture ya, usaha patungan, dan mungkin istilahnya penyumber luaran itu ya, outsourcing ya, bahasa di regulasi adalah penyumber luaran. Lalu ada penyelenggaraan inkubasi. Nah, itu bisa menciptakan usaha baru dan menguatkan dan mengembangkan kualitas usaha dan daya saing. Nah, ini yang rangkuman yang dari regulasi tersebut. Nah,
Ada lagi yang mungkin teman-teman UMKM perlu ketahui, yaitu ada yang namanya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Ini tahun 2016 tentang pendampingan. Nah, pendampingan itu adalah proses peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan usaha mikro kecil melalui bimbingan, konsultasi, dan advokasi yang dilakukan oleh lembaga pendamping dan atau tenaga pendamping perorangan. Nah, pendamping koperasi dan usaha mikro kecil adalah orang dan atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan koperasi dan UMK. Ada 3 sasarannya. Pertama adalah meningkatkan kualitas kelembagaan. Nah, lalu yang kedua, meningkatkan kualitas usaha. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Jadi kalau hari ini, teman-teman PMKM, khususnya yang level mikro, jika belum memiliki pendamping UMKM, ada 2 cara untuk bisa mendapatkan pendampingan. Yang pertama melalui kedinasan ya, melalui pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, kota atau kabupaten, atau cara yang kedua melalui lembaga pendamping yang independen dan profesional. Dan sasaran pendamping ini 3 hal, usahanya kualitas kelembagaannya meningkat, kualitas usahanya meningkat, dan daya saingnya meningkat. Sehingga pada akhirnya akses pasar bisa terbuka luas dan cuan. Nah, cuannya meningkat. Nah, itu regulasi yang menjadi acuan. Nah, ada lagi keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Jadi UMKM ini banyak didukung oleh lintas kementerian dan lembaga. Bahwa kalau tadi kita bicara pendampingan, kita bicara pendamping, maka ini yang menjadi fungsi utama lembaga pendamping atau tenaga perorangan pendamping tersebut. Mereka memiliki kompetensi untuk merencanakan program pendampingan, lalu pendampingan pengurusan kelembagaan dan legalitas. Nah, tadi yang disampaikan Mas Joko ingin menjalankan bisnis baru herbal, tapi secara legalitasnya apa saja yang perlu dipersiapkan agar nanti tidak menjadi potensi masalah di kemudian hari. Lalu kita bicara pendampingan manajemen operasional, sumber daya manusia, pemasaran, keuangan dan akses pembiayaan, serta manajemen produksi. Nah, jadi pastikan jika hari ini teman-teman belum memiliki pendamping, merapat ke dinas atau cari tahu mana lembaga pendamping profesional yang bisa membantu 3 hal tadi, peningkatan kualitas kelembagaan, kualitas usaha, dan daya saing. Nah, teman-teman, tadi di awal saya menyampaikan untuk menyiapkan kertas dan alat tulis atau dicatat di HP-nya ya. Ini tes pertama ini. Nah, ada yang namanya tes potensi menjadi wirausaha. Nah, nanti ada 20 pertanyaan, itu ciri profil pribadi wirausaha. Jadi untuk mengetahui apakah seseorang itu memiliki harapan menjadi pengusaha sukses, kita malam hari ini akan coba menjajal nih. Dan nanti kita coba cari tahu ya, skor kita itu nilainya di mana. Apakah nanti total nilainya dari 20 pertanyaan ini 0 sampai 30? Nah, berarti kalau 0 sampai 30 sebaiknya bekerja untuk orang lain saja. Kalau 31 sampai 50, nah ini berarti berada di perbatasan, tapi masih ada kemungkinan untuk memiliki usaha sendiri. Kalau 51 sampai 65, Anda memiliki kualitas untuk menjadi wirausaha. Kalau lebih dari 65, nah ini berarti sudah punya jiwa wirausaha, mindset entrepreneurship-nya itu sudah kebentuk. Oke, sambil saya tunggu teman-teman menyiapkan kertas dan alat tulis, sambil boleh kasih jempolnya gitu ya, kasih reaction jempol kalau saya agar saya bisa tahu teman-teman udah siap untuk kita tes yang pertama. Ada 4 tes ini teman-teman ya. Kita ada 4 tes ya. Nah, saya akan buka untuk tes yang pertama. Nah, ini sip ya. Nah, sudah siap semua. Oke.
Saya akan buka untuk tes yang pertama, yaitu tes wirausaha. Nah, ini saya share screen kembali. Oke, saya besarkan sedikit, biar nggak terlalu kecil. Nah, jadi dan teman-teman nggak usah khawatir, ini tes ini tidak dikumpulkan dan tidak usah di-share di kolom chat ya. Jadi ini untuk penilaian diri masing-masing saja. Jadi saya juga tidak tahu hasilnya, teman-teman juga tidak ada yang tahu. Kita siap ya untuk memulai tes ini. Jadi nanti ada 20 pertanyaan. Teman-teman mempertimbangkan secara cermat dan kemudian beri nilai diri sendiri dari skala 0 sampai 4. Nah, kalau 0 itu jauh di bawah rata-rata, 1 itu sedikit di bawah rata-rata, kalau 2 itu berarti rata-rata, 3 sedikit di atas rata-rata, 4 jauh di atas rata-rata. Nah, nggak usah dihafal karena di setiap pertanyaan ada panduannya. Nah, pertanyaan pertama ya, kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, silakan beri nilai. Apakah kemampuan untuk berkomunikasi itu nilainya 0, 1, 2, 3, atau 4? Aduh, Bas, saya itu kalau ngomong itu suka au-au. Atau saya kalau ditanya pendapat, suka nggak berani mengutara pendapat. Nah, kayaknya saya kemampuan untuk berkomunikasinya 0 deh, jauh di bawah rata-rata, misalnya gitu ya. Atau misalnya, waduh Bas, saya tuh kalau kemampuan berkomunikasi itu 4, jago saya kalau suruh ngomong misalnya, gitu ya. Nah, pertanyaan kedua, kemampuan untuk memotivasi orang. Nah, silakan beri nilai. Dari 0 sampai 4, bagaimana nilai teman-teman untuk kemampuan untuk memotivasi orang. Aduh Bas, jangan kata memotivasi, saya aja nggak bisa memotivasi diri sendiri misalnya. Terus pertanyaan ketiga, kemampuan untuk mengatur atau mengelola ya, ini dalam hal apa saja ya, mungkin mengatur waktu, mengatur bahan baku, atau mengelola misalnya file atau dokumen, pokoknya apapun lah yang terkait dengan kemampuan untuk mengatur atau mengelola. Nah, silahkan mengatur database pelanggan, mengatur rencana kerja, wis apapun itu. Beri nilai untuk pertanyaan ketiga ini. Nah, sudah? Kalau sudah, kita akan lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang keempat. Nah, beri nilai untuk pertanyaan keempat, penerimaan tanggung jawab. Apakah teman-teman bisa dipasrai untuk suatu tanggung jawab tertentu? Apakah jauh di bawah rata-rata, sedikit di bawah rata-rata, rata-rata, atau sedikit di atas rata-rata, atau jauh di atas rata-rata? Pertanyaan kelima, kemampuan beradaptasi. Pertanyaan keenam, kemampuan untuk membuat keputusan. Silakan beri nilai dari skala 0 sampai skala 4 untuk 3 pertanyaan berikutnya ini, pertanyaan 4, kelima, dan keenam. Kita akan lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau tadi yang ada ketinggalan, langsung langsung melambaikan tangan ke kamera atau langsung ngomong ya, biar nanti kita akan kembali ke pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan ke-7, 8, dan ke-9. Pertanyaan ke-7 yaitu dorongan bertindak atau energi. Wah, gaspol spiritnya ini teman-teman gimana ini? Skornya dari 0 sampai 4. Lalu pertanyaan ke-8, badan yang sehat. Beri nilai bagaimana kondisi kesehatan fisiknya hari ini dari skala 0 sampai skala 4. Lalu pertanyaan ke-9, relasi dengan sesama. Aduh Bas, saya itu kayaknya nggak bisa ini menjalin silaturahim sama orang, susah saya. Atau beri rata-rata, wah saya kalau suruh bergaul, saya harus silaturahim dengan orang lain, oh itu jagonya. Itu 3 pertanyaan nomor 7, 8, dan 9. Kita lanjut untuk 3 pertanyaan berikutnya.
Pertanyaan 10, inisiatif. Nah, bagaimana nilainya untuk inisiatif? Apakah jauh di bawah rata-rata atau di atas rata-rata? Pertanyaan ke-11, ketertarikan kepada sesama manusia. Nah, ini berarti relationship kita ya. Apakah kita biasanya kalau orang-orang sales, orang-orang marketing, ya itu kalau nomor 11 ditanya itu jawabnya nomor 4 ya. Tapi kalau misalnya orang finance ya, atau yang tidak terkait dengan orang, ya biasanya mungkin rata-rata gitu ya. Kadang dia suka nggak pede atau apa. Lalu pertanyaan nomor 12, menyatakan pendapat. Beri skor untuk 3 pertanyaan ini dari 0 sampai 4. Kemudian kita akan lanjut untuk pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan ke-13, wawasan yang luas. Pertanyaan ke-14, kemampuan membuat rencana. Dan pertanyaan ke-15, ketekunan. Oke, 13, wawasan yang luas, kemampuan membuat rencana, dan yang kelima, ketekunan. Beri nilai dari 0 sampai 4. Berikutnya, 3 pertanyaan berikutnya, sumber daya. Nah, ini sumber daya bisa apa aja ya? Bisa sumber daya uang, sumber daya peralatan, sumber daya kemudahan mendapatkan sumber daya bahan baku misalnya gitu ya. Atau bisa juga sumber daya untuk di jaringan. Nah, pokoknya resource lah ya. Lalu 17, rasa percaya diri. Nah, ini bagaimana teman-teman untuk rasa percaya diri kalau harus memberi nilai diri sendiri, apakah 0, 1, 2, 3 atau 4. Pertanyaan ke-18, usaha untuk memulai sendiri. Nah, ini beri skor juga. Kalau sudah 3 pertanyaan ini teman-teman mengasih nilai, lalu ini 2 pertanyaan terakhir. Kemauan untuk mendengarkan, pertanyaan nomor 19, dan pertanyaan nomor 20, kemauan untuk mengambil kesempatan. Nah, 20 pertanyaan sudah dijawab, sudah diberi nilai. Sekarang silakan teman-teman jumlahkan nilai yang diperoleh sehingga bisa ditemukan apakah diri kita layak menjadi seorang pelaku bisnis atau memiliki mindset entrepreneurship. Nah, silakan dijumlahkan dulu sambil saya lihat di HP satunya ini. Kalau sudah selesai menjumlahkan, boleh kasih reaction jempolnya. Nah, jadi saya bisa tahu teman-teman sudah selesai untuk menjumlahkan. Oke, nah sudah ya, Mas Joko, sudah yang lainnya ya. Sambil dijumlahkan, kita coba membuka ini. Nah, ini teman-teman hasil dari nilainya tadi. Jika jumlahnya 0 sampai 30, Anda sebaiknya bekerja untuk orang lain saja. 31 sampai 50, Anda berada di perbatasan, tapi masih ada kemungkinan untuk memiliki usaha sendiri. 51 sampai 65, Anda memiliki kualitas untuk menjadi wirausaha. Nah, selamat kalau nilainya 66 ke atas. Berarti untuk wirausahanya itu teman-teman sudah miliki. Oh, gimana Mbak Sustri? Ada yang mau disampaikan kok? Raise hand. Boleh di-unmute Mbak Sustri? Atau raise hand itu karena tadi mau oke sudah menjumlah atau PA? Enggak ya? Oke. Nah, itu teman-teman untuk tes yang pertama ya, tes ini ada quotes ya. Ada quotes dari pendahulu CEO Lunas sebelum saya, bahwa sukses itu adalah momentum saat bertemunya peluang dan kesiapan. Nah, ini tes yang pertama, kita kembali ke presentasi yang awal tadi. Kita akan masuk kembali ke yang tadi.
Bus siap Kang Dodi. Gaspol Mas. Kalau secara basic udah ada Mas, tinggal nanti tantangannya memulai bisnis yang baru, usaha yang baru. Nah, kita akan mulai lagi teman-teman untuk yang berikutnya. Ini saya untuk mulai kembali present. Nah, kalau tadi itu kita sudah tes menjadi wirausaha. Nah, tadi masih ingat ya, ada 3 hal dalam kita menjalankan bisnis itu ada penguatan penguatan kualitas kelembagaan, kualitas usaha, dan, daya saing. Nah, kita perlu ngecek ombak nih. Hari ini posisi usaha kita, bisnis kita itu kalau dilihat potensi daya saingnya dengan yang lain itu, di mana posisi kita. Ada 9 aspek atau 9 indikator, mulai dari kualitas produk atau jasa, harga, pemasaran dan penjualan, manajemen operasional, inovasi dan adaptasi, sumber daya manusia, akses keuangan, jaringan dan kemitraan, serta penggunaan teknologi. Sama nanti teman-teman menjumlahkan untuk 9 pertanyaan, nanti kita coba lihat masuk di kategori mana. Apakah 9 sampai 17 itu berarti kritis, 18 sampai 26 itu perlu peningkatan gitu ya, 27, 35 potensial. Dan nanti tiga tes berikutnya ini teman-teman akan fokus kepada yang nilainya paling rendah. Jadi sepanjang tahun ini program Treasure Hunt ini bisa saja nanti antara Kang Dodi atau Mbak Nita atau Mas Joko itu berbeda karena hasil dari self assessment atau penilaian diri sendiri terhadap bisnisnya ini berbeda-beda. Ada yang mungkin untuk aspek harga itu nilainya sudah bagus, tapi nanti untuk aspek inovasi dan adaptasinya rendah. Nah, sehingga nanti mungkin ketemu di topik yang sama, ini kayak kita kuliah aja. Ada yang ngambil kelas, kita ketemu nih di kelas ini. Tapi kita nggak ketemu di di topik atau kelas yang lain. Nah, kira-kira kayak gitu ya, teman-teman ya. Kita siap ya untuk tes daya saing yang kedua ini. Saya akan buka untuk lembar tesnya. Oke. Saya coba buka untuk tes daya saing. Nah, ini saya subscribe. Nah, ini sudah tampil ya teman-teman ya. Nah, kita coba nomor 1, ini saya besarkan dikit biar yang dari HP nggak terlalu kecil ya. Malah kegedean. Bisa kebaca nggak teman-teman? Jadi gini ya. Nah, oke. Pertama, aspek atau indikator pertama adalah kualitas produk atau jasa. Silakan teman-teman beri nilai 1 jika kualitasnya tidak konsisten, banyak keluhan pelanggan. Nah, beri nilai 1. Jika kualitasnya kurang atau ada beberapa keluhan, beri nilai 2. Nilai 3, jika merasa kualitas produk atau jasanya cukup baik dan sedikit keluhan. Nah, sesekali. Nah, ada komplain dari pelanggan hanya sekali. Nilai 4, jika kualitasnya baik dan konsisten, jarang ada keluhan. Beri nilai 5, jika kualitas produk atau jasanya teman-teman itu unggul, sangat konsisten, dan reputasi baik. Zero komplain. Nah, gitu. Itu yang untuk indikator atau aspek pertama, beri nilai. Apakah 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan kriteria ini. Nah, saya besarkan sedikit aja ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada indikator atau aspek yang kedua, yaitu harga. Beri nilai 1 jika harga tidak kompetitif, cenderung mahal. Nilai 2 jika harga kurang kompetitif dibanding pesaing. Nilai 3 jika harga cukup bersaing di pasar. Nilai 4 jika harga kompetitif dan menarik bagi pelanggan.
Beri nilai 5 jika harga sangat kompetitif dan memberikan nilai lebih. Nah, aspek kedua, untuk daya saing kita bicara harga. Beri nilai antara 1 sampai 5. Lanjut kita ke pemasaran dan penjualan. Nah, kita pengen tahu nih, berapa nilai untuk daya saing pemasaran dan penjualan. Beri nilai 1 jika sampai hari ini tidak ada strategi pemasaran yang jelas atau penjualan rendah. Beri nilai 2 jika pemasaran terbatas dan kurang efektif, penjualan sedang. Beri nilai 3 jika pemasaran cukup aktif, penjualan lumayan. Nilai 4 jika pemasaran efektif dengan jangkauan yang baik, penjualan tinggi. 5 jika pemasaran sangat efektif, merek dikenal luas dan penjualan sangat tinggi. Nah, itu aspek yang ketiga. Lalu kita masuk kepada manajemen operasional. Beri nilai 1 jika proses produksi atau layanan tidak efisien, biaya tinggi. Nilai 2 jika prosesnya kurang efisien atau ada beberapa pemborosan. Ketiga, nilai 3 jika proses cukup efisien dengan biaya terkontrol. Nilai 4 jika proses manajemen operasional ini efisien dan efektif, biayanya rendah. Atau 5 jika memang sangat efisien dan inovatif, biayanya sangat rendah. Nah, itu dari indikator atau aspek manajemen operasional yang keempat. Kita bicara yang kelima, yaitu inovasi dan adaptasi. Beri nilai 1 jika sangat lambat atau tidak ada inovasi. Jadi dari pertama kali menjalankan usaha, produknya itu aja gitu ya. Nggak ada varian rasa, tidak ada perbaikan kemasan misalnya gitu. Itu nilai 1. Nilai 2 jika lambat dalam beradaptasi dengan perubahan pasar. Nilai 3 jika cukup responsif terhadap perubahan pasar. Nilai 4 aktif melakukan inovasi produk, layanan, dan proses. Lalu beri nilai 5 jika sangat inovatif dan mampu menciptakan tren baru. Oke. Lalu kita bicara yang keenam, SDM. Nah, nilai 1 jika keterampilan SDM rendah, kurang motivasi. 2 jika keterampilan SDM dasar atau motivasi sedang. 3 jika keterampilan SDM-nya cukup baik, motivasi cukup tinggi. 4 jika keterampilan SDM-nya tinggi dan terlatih, motivasi tinggi. Kelima, SDM-nya sangat kompeten dan profesional, budaya kerjanya unggul. Oke, 7. Ini biasanya menjadi tantangan. Aspek keuangan. Sangat sulit mendapatkan akses ke modal, itu berarti nilainya 1. Sulit mendapatkan pinjaman atau investasi, nilai 2. Cukup mudah mendapatkan akses ke modal terbatas, itu 3. Terus mudah mendapatkan akses ke berbagai sumber modal, itu 4. Dan beri nilai 5, sangat mudah mendapatkan pendanaan untuk pengembangan. Nah, lalu yang ke-8, ini juga penting ya, aspek atau indikator jaringan dan kemitraan. Jika teman-teman tidak memiliki jaringan atau kemitraan, beri nilai 1. Beri nilai 2 jika jaringan dan kemitraan sangat terbatas. Beri nilai 3 jika memiliki beberapa jaringan dan kemitraan. Beri nilai 4 jika jaringan dan kemitraannya luas dan aktif. Beri nilai 5 jika jaringan dan kemitraan strategis dan sangat kuat. Terakhir, penggunaan teknologi. Beri nilai 1 jika tidak menggunakan teknologi atau penggunaannya sangat minim. 2, penggunaan teknologi terbatas padahal mendasar. 3, mulai mengadopsi beberapa teknologi. Keempat, memanfaatkan teknologi secara optimal dalam bisnis. Dan yang kelima, penggunaan teknologi canggih dan terintegrasi. Sekarang silakan dijumlahkan sambil saya kembali ke presentasi. Nah, yang baru bergabung nanti bisa ikut untuk yang tes yang berikutnya. Nah, ini tadi yang sudah duluan ya.
Nah, saya akan kembali ke presentasi untuk tadi pengelompokan nilai-nilainya ya, teman-teman. Kita coba lihat tadi hasil dari tes tersebut. Nah, tadi teman-teman sudah menjumlahkan sehingga pada malam hari ini sudah bisa diketahui bagaimana tingkat daya saingnya. Nah, kalau misalnya kritis berarti 9 sampai 17. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, fokus ya kepada yang nanti nilainya 1 dan 2, itu nanti program tracer hunt kita akan berdasarkan hasil penilaian diri sendiri. Karena nanti akan berbeda. Nah, ibarat kata, kalau kita sekolah, ada yang levelnya SD, SMP, SMA, jadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisinya. Itu tes daya saing, lalu kita akan melihat tes kualitas usahanya. Nah, sama seperti tadi, akan ada, tapi ini 8 indikator ya, ada 8 aspek, lalu nanti masing-masing memberi nilai, dan kita jumlahkan. Kita akan mencoba mencari tahu bagaimana kualitas usaha kita pada hari ini. Oke, kita akan mulai untuk tes kualitas usaha. Oke, ini sudah terbuka, saya share kembali. Oke, saya besarkan. Nah, kita bicara yang pertama yaitu kualitas produk dan jasa. Beri nilai 1 jika kualitasnya nggak konsisten, banyak cacat atau keluhan. Jadi ketika pesanannya hanya sedikit itu bagus, tapi ketika pelanggan mesennya dalam jumlah banyak, wah, kita sudah mulai keteteran. Beri nilai 2 jika kualitasnya sering tidak sesuai harapan atau beberapa keluhan. Nilai 3 jika kualitas cukup baik, sesekali ada ketidaksesuaian. Nilai 4, kualitas baik dan konsisten, jarang ada keluhan. Yang kelima, kualitas unggul dan sangat konsisten melebihi ekspektasi pelanggan. Sekarang kita bicara indikator yang kedua, yaitu kepuasan pelanggan. Nilai 1, jika banyak keluhan pelanggan yang tidak tertangani. Nilai 2, tingkat keluhan cukup tinggi, respon lambat. Nilai 3, respon terhadap keluhan cukup baik, kepuasan sedang. Nilai 4, tingkat kepuasan pelanggan tinggi, loyalitas terjaga. Nilai 5, jika pelanggan sangat puas dan menjadi pelanggan setia dan promotor usaha. Indikator ketiga, kita bicara efisiensi operasional. Nilai 1 jika banyak pemborosan, prosesnya tidak terstruktur. Nilai 2 jika proses kurang efisien, sering terjadi kendala. Nilai 3 jika proses cukup efisien, biaya terkontrol. Nilai 4 jika proses sangat efisien, penggunaan sumber daya optimal. Nilai 5 jika proses operasional unggul, inovatif, dan minim resiko. Nah, kita lari ke manajemen keuangan. Nah, ini biasanya UMKM ini kalau bicara manajemen keuangan, sudah langsung lambaikan tangan ke kamera. Beri nilai 1 jika pembukuan tidak teratur dan arus kas. Beri nilai 2 jika pembukuan ada tapi sederhana, pengelolaan keuangan kurang baik. Nilai 3 jika pembukuan cukup rapi, perencanaan keuangan terbatas. Nilai 4 jika pembukuan teratur, pengelolaan keuangan baik. Nilai 5 jika pengelolaan keuangan sangat baik, transparan, dan berkelanjutan. Kita bicara yang aspek berikutnya, yaitu manajemen sumber daya manusia. Nilai 1 jika tingkat turnover tinggi, motivasi karyawan rendah. Lalu nilai 2 jika kurang memperhatikan kesejahteraan karyawan. Nilai 3 jika kesejahteraan karyawan cukup diperhatikan. Nilai 4 jika karyawan termotivasi dan memiliki kesempatan berkembang. Beri nilai 5 jika lingkungan kerja positif, karyawan loyal, dan berkinerja tinggi. Nah, kita lihat untuk aspek berikutnya, yaitu kepatuhan dan legalitas. Beri nilai 1 jika tidak memiliki izin usaha yang lengkap. Beri nilai 2 jika beberapa izin belum lengkap atau kadaluarsa. Nilai 3 jika memiliki izin usaha dasar yang diperlukan.
Nilai 4, jika memiliki semua izin usaha yang relevan dan aktif. Kelima, sangat patuh terhadap peraturan dan memiliki standar etika tinggi. Aspek atau indikator ketujuh yaitu tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Ini mungkin kaitannya dengan SDGs ya. Tidak ada kepedulian terhadap aspek sosial dan lingkungan. Nah, itu beri nilai 1. Nilai 2, kepedulian terbatas pada aspek tertentu. Nilai 3, mulai memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Nilai 4, aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Dan beri nilai 5 jika menjadikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian inti dari bisnis. Lalu yang terakhir, aspeknya yaitu inovasi dan pengembangan. Beri nilai 1 jika nggak ada inovasi produk atau layanan atau proses. Nilai 2 jika inovasi terbatas dan jarang dilakukan. 3 jika mulai melakukan inovasi produk, layanan, atau proses. Nilai 4 jika aktif melakukan inovasi secara berkala. 5 jika budaya inovasi kuat dan berkelanjutan dalam seluruh aspek usaha. Nah, silakan diberi nilai untuk 8 aspek atau indikator ini, sehingga nanti teman-teman bisa mengetahui bagaimana tingkat kualitas usahanya. Nah, ini saya share screen kembali untuk rekapnya. Nah, itu ya tadi teman-teman, kita sudah mengetahui tadi pertama bagaimana daya saing bisnis kita dibandingkan dengan pasar, ya, lalu kualitas usahanya sama seperti tadi, nanti teman-teman fokus kepada yang skornya 1 dan 2 ya. Kalau skornya 3, 4, 5 itu sudah oke lah. Kita bicara yang berikutnya yaitu untuk kualitas kelembagaan. Ada 8 indikator atau 8 aspek, mulai dari struktur organisasi, kepemimpinan, seperti itu, dan juga ada scoringnya. Kita akan coba jajal bagaimana kualitas kelembagaan teman-teman. Ini saya share kembali untuk materinya. Kita bicara kualitas kelembagaan. Nah, saya share kembali. Oke ya, siap-siap untuk memberi nilai 1 sampai 5, sama seperti tadi, kita bicara struktur organisasi. Nah, ini kalau nggak punya karyawan berarti beri nilainya 1 nih, karena nggak ada struktur organisasi. Ya. Struktur organisasi tidak jelas, nah, beri nilai 1. Struktur organisasi, strukturnya informal dan tidak terdokumentasi, jadi hanya lisan saja. Atau beri nilai 3, struktur sederhana dan mulai terdokumentasi. Nilai 4, jika struktur jelas, terdokumentasi, dan dipahami. 5, struktur organisasi efektif, adaptif, dan mendukung pertumbuhan. Kita bicara kualitas untuk kepemimpinan dan tata kelola. Nah, beri nilai 1 jika keputusan sangat sentralistik, kurang transparan. 2, pengambilan keputusan oleh satu pihak, kurang partisipatif. 3, kepemimpinan mulai melibatkan tim, transparansi terbatas. 4, kepemimpinan partisipatif dan transparan, akuntabilitas jelas. Kelima, tata kelola organisasi yang kuat, etis, dan visioner. Kita bicara Renstra, perencanaan strategis. Nilai 1, tidak ada perencanaan jangka panjang. 2, perencanaan informal dan jangka pendek. 3, memiliki rencana strategis sederhana. 4, memiliki rencana strategis yang terstruktur dan terukur. 5, perencanaan strategis yang komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada masa depan. Nah, manajemen risiko. Nah, beri nilai 1 jika risiko tidak teridentifikasi dan tidak dikelola. Nah, kita tidak pernah melihat, wah saya kalau naruh alat produksi di sini itu kira-kira potensi risiko bahayanya apa, itu kita tidak pernah melakukan itu misalnya. Lalu beri nilai 2 jika identifikasi risiko terbatas, pengelolaan reaktif. Nilai 3, mulai mengidentifikasi dan mengelola risiko secara dasar. Yang keempat, memiliki sistem manajemen risiko yang terstruktur. Yang kelima, sistem manajemen risiko yang komprehensif dan proaktif. Lalu pengendalian internal,
Nilai 1, tidak ada sistem penilaian internal. 2, penilaian internal sangat minim. 3, beberapa penilaian internal mulai diterapkan. 4, sistem penilaian internal yang cukup memadai. Dan yang kelima, sistem penilaian internal yang kuat dan efektif. Yang keenam, yaitu pembelajaran dan pengembangan. Nah, tidak ada program pelatihan atau pengembangan SDM, nah, itu beri nilai 1. Nah, lalu beri nilai 2, pelatihan bersifat insidental dan tidak terencana. 3, mulai ada kegiatan pelatihan dan pengembangan. 4, program pelatihan dan pengembangan terstruktur. 5, budaya belajar dan pengembangan kuat di seluruh organisasi. Aspek ketujuh atau indikator ketujuh yaitu kita bicara tentang keterlibatan stakeholders atau pemangku kepentingan. Nah, ini komunikasi terbatas dengan pemangku kepentingan. Nah, mungkin teman-teman dengan dinas koperasi UKM di tempat daerahnya nggak pernah menjalin silaturahim. Beri nilai 2 jika interaksi sporadis dengan pemangku kepentingan. 3, komunikasi rutin dengan pemangku kepentingan utama. 4, hubungan baik dan aktif dengan berbagai pemangku kepentingan. 5, keterlibatan pemangku kepentingan yang strategis dan berkelanjutan. Lalu indikator yang terakhir 8, budaya dan etika organisasi. Beri nilai 1 jika budaya kerja tidak jelas atau negatif, standar etika rendah. 2, budaya kerja kurang kondusif, standar etika belum kuat. 3, budaya kerja mulai terbentuk, standar etika mulai ditegakkan. Keempat, budaya kerja positif dan kolaboratif, standar etika jelas dan dipatuhi. Lalu beri nilai 5 jika budaya organisasi kuat, menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai luhur. Nah, itu untuk mengetes kualitas kelembagaan, silakan dijumlahkan. Ya, ini saya buka kembali untuk paparannya. Nah, tadi kita bisa mengetahui scoringnya, silahkan sama seperti tadi, nanti kita programnya fokus kepada yang mendapat scoring 1-2, sehingga nanti bisa saja kita akan ketemu di kelas-kelas yang sama antara satu dengan yang lain, tapi yang sudah nilainya 3 ke atas, maka ya, tidak perlu mengikuti kelas peningkatan. Nah, ini ada quotes tadi yang saya sampaikan ya dari former CEO Lunas meninggal tahun 2021 karena penyakit komplikasi, bukan karena kena COVID. Jadi sukses itu adalah momentum, teman-teman, saat bertemunya peluang dengan kesiapan. Ada peluang tapi kita tidak siap, nah lewatlah momentum kesuksesan itu. Ada peluang kita nggak siap, atau sebaliknya, kita siap tapi kita luput melihat peluang tersebut. Nah, itu untuk segmen pertama. Terima kasih teman-teman sudah tergabung di dalam platform Lunas. Ada nomor admin Lunas, ada website, ada Instagram. UMKM Fest ini kalau teman-teman punya postingan video di feed-nya, kalau mau invite kolaborator ke UMKM Fest silahkan. Nanti akan di-accept untuk invite kolaboratornya itu. Nah, di segmen pertama ini silakan, monggo kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti kita masuk kepada segmen yang kedua. Oke. Nah, silakan teman-teman ingin ditanyakan. Ini ada Mbak Sutri yang resen, apa kalau yang tadi belum sempat diturunkan atau memang mau bertanya, silakan Mbak Sutri. Silakan teman-teman yang lain, apa mungkin ingin ditanyakan atau ada yang ketinggalan. Nah, kalau ada yang ketinggalan nanti setelah selesai convert recordingnya, rekamannya, nanti teman-teman bisa lihat. Oke, kalau nggak ada pertanyaan untuk di segmen pertama ini, kita akan lanjut. Oh, siap apa Mas Sukristi? Coba kita lihat ini. Terkadang saya menganggap sesuatu itu gak penting, tapi ternyata saya butuh itu di kemudian hari. Wah, boleh Mas, sharing Mas. Maksudnya ini gimana Mas? Di unmute Mas Sukristi. Masih mute Mas. Gimana nih maksudnya?
Mana Mas Sukristi? Oh, malah apa di koneksi saya? Kalau di tempat teman-teman gimana? Sudah bisa Mas Sukristi belum? Belum ya? Oh, rupanya tadi mental, ini Mas Sukristi bergabung kembali. Nah, silakan Mas. Mohon maaf, selamat malam Mas Bas dan teman-teman Yap. semuanya. Ya, kadang gini, ada program dari Jackpreneur yang saya ikutin itu membuat sesuatu lah pembelajaran. Nah, saya anggap itu wah biasa ini mah tidak ini menyepelekan lah gitu. Nah, satu waktu itu terjadi gitu. Saya baru astagfirullah, ini kemarin kenapa saya nggak ngikut ini untuk mengatasinya ini gimana sekarang? Nah, gitu tuh, Mas. Jadi bukan karena kesibukan tapi kesombongan yang terjadi di situ. Terlalu sombong sayanya, nggak penting ini, nggak penting begitu. Nyatanya itu penting. Ternyata itu pembelajaran yang kedepannya saya harus rubah itu. Sesuatu itu kenapa dibuat pasti penting. Gitu, Mas. Siap-siap Mas Sukristi. Jadi seperti yang dari framework ya atau kerangka kerja. Setiap orang tentu memiliki tantangan tersendiri, memiliki kelemahan kekurangan sendiri, Mas. Jadi kalau tadi ada begitu banyak program, pastikan memang program yang mau diikutin itu sesuai dengan kebutuhan kondisi bisnis saat ini, Mas Kristi, ya toh? Kalau tadi misalnya Mas merasa, oh ini kayaknya nggak penting, tapi ternyata itu dibutuhkan di usahanya Mas Kristi, gitu kan. Nah, harapan saya tadi dengan melakukan pemetaan atau tes ini, Mas Kristi bisa tahu lah mana aspek-aspek yang harus ditingkatkan, sehingga nanti kalau ada informasi pelatihan, atau pendampingan, atau webinar, atau workshop, nah yang relevan untuk meningkatkan aspek yang tadi masih rendah itu ikuti Mas, kira-kira gitu ya. Iya, Siap ya. benar. Siap, siap. Udah kapok lah itu udah jadi pembelajaran buat saya ke depannya. Oke, sip. Nah kita akan lanjut. Oke. Nah kita lanjut yang berikutnya teman-teman, ini untuk kaitannya dengan segmen kedua, yaitu masuk kepada di Cluster. Nah, jadi baik itu ini sekedar refreshment ya, baik teman-teman yang sudah lama menjadi user Lunas ataupun masih baru bergabung. Jadi Lunas ini sebuah platform, sebuah alat kerja yang menghubungkan antara teman-teman UMKM dengan pendamping UMKM. Nah, tadi kalau di segmen pertama, teman-teman sudah mulai belajar apa itu tentang UMKM, apa itu pendampingan dan pendamping. Nah, di platform Lunas ini bisa teman-teman terhubung dengan pendamping UMKM. Kalau e-commerce itu menghubungkan penjual pembeli, kalau Lunas menghubungkan UMKM dengan pendamping UMKM. Jadi ini diluncurkan ya di tahun 2017 karena Lunas menyadari bahwa UMKM ini umumnya mereka bekerja sendirian, solopreneur, single fighter, CEO, Chief of Everything Officer. Jadi mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya, jaringan, seperti itu. Maka Lunas mencoba untuk menjembatani kesenjangan. Kalau kita perhatikan, Lunas itu mempertemukan UMKM dengan pendamping UMKM yang kompeten, menyediakan akses mudah ke berbagai layanan, dan meningkatkan kapasitas dan daya saing. Jadi program yang di Lunas itu, teman-teman yang saat ini akunnya sudah di-upgrade menjadi akun pro pendamping, akun pro UMKM, pastikan tahu dulu leveling tadi, tingkat daya saing, kualitas usaha, kualitas lembaganya di mana, sehingga terus nanti program yang diikutin bisa tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Teman-teman bisa membuka tiket konsultasi
silakan bisa pilih pendamping yang ada di Lunas, bisa cari berdasarkan kesamaan kota atau kabupaten, atau berdasarkan bidang pendampingan. Nah, tadi juga sudah di segmen pertama ya, ada bidang pendampingan di SDM, pemasaran, keuangan, dan lain sebagainya. Bisa ikut event, bisa belajar training, nah ini sifatnya kayak LMS ya, bisa belajar mandiri. Silakan bisa posting di Lunasgram, itu sama seperti kayak Instagram, posting produk atau posting tentang usahanya teman-teman. Lalu di fitur lokasiku itu teman-teman bisa tampil di geolocation, itu nanti bisa membantu mempermudah user Lunas yang lain. Saat ini total user Lunas itu lebih dari 30.000 untuk bisa mencari tahu keberadaan teman-teman. Kalau mau meningkatkan SEO, seandainya punya website atau punya blog, silakan bisa memanfaatkan layanan Lunas Edu, silakan nulis artikel, lalu backlinknya bisa diarahkan nanti ke website atau ke blog spot lah ya teman-teman, kayak gitu ya. Lalu bisa punya akses fasilitasi dan pasar, lalu bisa gabung di komunitas. Nah, sebagai pengguna akun pro, sama seperti yang lain ya, di platform lain ada namanya poin. Banyak cara untuk bisa mengumpulkan poin lunas, teman-teman. Gunanya apa poin lunas ini? Poin lunas ini konversinya 1 poin itu Rp1. Kumpulkan nanti bisa untuk bayar biaya berlangganan. Bisa untuk diskon, beli produk atau beli training. Bisa digunakan untuk persyaratan mengikuti program tertentu. Jadi pendamping lunas itu mungkin bikin program, tapi syaratnya harus punya 1.000 poin. Nah, kayak gitu. Shortlink ini sama kayak Bitly ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan fitur shortlink kliklunas.com, lalu apa kayak gitu. Nanti teman-teman bisa mengetahui seberapa banyak orang yang mengklik shortlink tersebut, sama seperti Bitly ya, ada statistiknya. Sama seperti platform yang lain juga ada affiliate. Terus teman-teman juga bisa menerima ulasan sehingga nanti user lunas yang lain itu bisa tahu tentang rating reviewnya teman-teman. Nah, ini treasure hunt yang akan kita lakukan sepanjang tahun. Ada treasure hunt. Kalau log pendampingan itu bagi yang akunnya akun pendamping. Kalau teman-teman yang akunnya akun pro UMKM nanti bisa menikmati layanan kurasi. Terus ada kartu identitas. Nah, kartu identitas ini saya coba contohkan ya. Jadi teman-teman bisa memiliki kartu identitas pengguna ya. Akan kira-kira seperti ini nanti tampilannya teman-teman. Itu sudah didesain PDF-nya sesuai dengan kartu. Kalau kita bawa ke printing gitu, nanti tinggal dicetak. Kalau pendamping warnanya merah, kalau UMKM warnanya biru. Lalu juga ada sertifikat, ini adanya di dashboard. Nanti silakan di-explore, bisa masuk ke dashboard. Nah, ini kalau tadi di awal-awal oleh admin, biasanya juga disampaikan, ada tiga tipe akun. Teman-teman buat akun umum itu gratis, lalu kalau sebagai UMKM nanti bisa berlangganan, akun pro UMKM itu 50.000 per bulan, atau akun pro pendamping. Nah, yang membedakan tiga tipe akun ini sama-sama bisa menikmati 8 layanan, yang membedakan adalah nanti fiturnya dan ikut programnya. Nah, seperti itu. Nah, program treasure hunt khususnya. Nah, ini peta jalan yang sudah disiapkan buat teman-teman akun pro UMKM. Sudah bikin akun, lalu sudah melengkapi data akun, verifikasi email, verifikasi WA, lalu di-upgrade, sekarang ini sudah akun pro UMKM, jangan lupa dilengkapi data akunnya, nah, dilengkapi data usahanya. Lalu tadi menyelesaikan tantangan treasure hunt, nanti masuk ke fitur treasure hunt untuk klaim koin emas, lencana, stiker, seperti itu. Terus ikutin programnya berdasarkan hasil tes tadi ya. Kalau tes wirausaha itu masing-masing. Tapi nanti dari tes daya saing, tes kualitas usaha, dan tes kelembagaan, nanti selama setahun ini teman-teman akan berbeda. Program-programnya, kelas-kelasnya disesuaikan. Nanti ada sama kayak kita dulu sekolah, nanti ada ilmu yang dipelajari, ada tugas yang perlu diselesaikan dan dikumpulkan, untuk nanti kita cek kembali apakah nilai-nilainya sudah meningkat. Nanti di akhir tahun, teman-teman bisa klaim reward naik kelasnya. Nah, ini secara sekilas ya, treasure hunt itu merupakan program reward yang diberikan kepada user lunas sebagai apresiasi kerja keras mereka selama 1 tahun. Diberikan berdasarkan berapa banyak koin emas, stiker, dan lencana yang dikumpulkan.
dalam 1 tahun melalui fitur Tracerhand yang ada di platform Lunas. Nah, reward-nya tentu saja syarat dan ketentuan berlaku, ada piagam, plakat, dan hadiah lain dari sponsor, dan ini yang paling penting teman-teman, ikutin programnya nanti berdasarkan hasil tes tadi ya, kualitas kelembagaan, kualitas usaha, dan kualitas daya saing. Semakin cepat naik levelnya, nah tentu saja semakin cepat bisa mengumpulkan nanti perburuan harta karunnya, Tracerhand-nya. Nah, itu teman-teman untuk di segmen kedua atau segmen terakhir ini, kita untuk sesi diskusi, monggo, ada yang ditanyakan? Ya, izin Mas Bas. Ya, Kang Dodi. Tapi ini di luar pelajaran yang sekarang berjalan nggak apa-apa. Oh siap, boleh, nggak apa-apa. Nah, itu kan waktu beberapa bulan ke belakang pernah yang itu pengelolaan sampah itu. Ya. Yang R5. Nah, sementara dari pemerintah kan ada sama program seperti itu, cuman pakai formulanya yang EM4, tapi dia kan lambat. Nah, sementara yang R5 kan waktu itu bisa prosesnya seminggu lah langsung jadi pupuk. Nah, untuk membeli R5 itu kemana ya? Saya kebingungan ini formulanya. Oh, nah dulu itu kemarin kan dari Mas Eko itu ngasih itu ya pupuk Ya. cairnya itu ya R5 ya. Nah, ini Kang Dodi ini kan ada bunga ya, ada Kak Bunga kan. Nah, Ya. pupuk cair ini coba nanti itu kan kemarin Mas Eko itu udah ngasih free kan, tapi kan dikirimnya ke Jogja, Kang Dodi. Nah, nanti berarti Kang Dodi mesti koordinasi sama Kak Bunga untuk nanti biaya packing dan pengirimannya gitu, Kang Dodi. Oh iya. Gitu ya. Ya. Oke, ya, siap. Terima kasih Mas ya. Oke, siap Kang Dodi. Terus nanti bisa juga nanti kasih kontaknya Mas Eko ya, atau nanti di komunitas Kang Dodi mau manggil mereka untuk ngasih workshop gitu, bisa juga. Ya. Oke. Ya, terima kasih Mas Bas ya. Oke. Monggo silakan teman-teman yang lain apa yang ingin ditanyakan? Oke, lalu pertanyaan adalah what next-nya ya. Sebelum kita nanti minggu depan rapat yang kedua, maka yang berikutnya yang nanti teman-teman lakukan selama seminggu ke depan ini, dicek kembali akunnya, apakah sudah diverifikasi email, verifikasi WA, sudah melengkapi data akun, sudah melengkapi data usaha, sudah masang foto profil, sudah mengaktifkan fitur lokasiku, gitu ya. Lalu setelah itu berikutnya mulai coba dieksplor. Nah, di platform Lunas itu untuk layanan dan fiturnya coba diklik-klik, dicoba aja. Terus jangan lupa kumpulkan poin, check in setiap hari biar poin lunasnya nambah. Biar nanti kalau free upgrade-nya sudah, kan free upgrade-nya ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu kan. Nanti tinggal dilihat aja masa berlakunya sampai kapan. Tapi kalau teman-teman sudah mulai mengumpulkan akun poinnya, itu bisa diakumulasi lalu dikonversikan ketika nanti dapat email, itu bisa digunakan untuk tuker untuk konversi ya, 1 poin 1 rupiah. Oke teman-teman, tak terasa udah hampir jam 9. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalau memungkinkan untuk on cam. Nah ini biar di capture biar di capture sebentar. Terus untuk di program Tracerhand ini ada Kak Novi dan ada Kak Bunga yang nanti akan membersamai teman-teman ya. Jadi khususnya nanti kita akan ada yang khususnya nanti Kak Novi itu akan membantu untuk yang di aspek atau di indikator pemasaran dan penjualan. Nah itu yang nanti kita akan fokus di situ. Monggo teman-teman silakan on cam kalau mau memungkinkan untuk kita capture.
Oke, sekali lagi beri pose terbaik. 1, 2, 3, sip. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih untuk keseruan di rapat perdana kita malam hari ini. Nanti akan saya share dokumen lengkapnya termasuk rekaman pada malam hari ini. Terima kasih semuanya, selamat malam teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke.